Kalau misalnya kita langsung tobat langsung meninggal, alhamdulillah gitu ya kan. Ya, Tapi kan kita sering, ya manusia kan doif nih Ustaz, apa namanya, lemah, selalu berbuat salah. Jadi sekelas Rasul aja salah ya kan, tapi Rasul bisa langsung tobat. Masalahnya kita punya musuh tuh, tadi Ustaz bilang tuh selalu mengintai. Ini jin setan ini niat banget ya bikin maksiat kita ya. Mana kerjaan lain apa dia? Si jin nggak punya keluarga ya harus ngurusin gitu. Kerjaannya nyusahin kita melulu ya. Tadi Ustaz bilang kita kan harus berpikir ya. Jadi kalau berpikir itu kita pasti bersyukur ya Ustaz ya. Dan bersyukur itu harinya pasti kita ya berterima kasih, kan berarti ibadahnya makin getol ya. Wah, alhamdulillah, apa namanya, dapat sesuatu yang bagus, tapi antum kagak sholat. Gimana sikapnya bersyukur ya? لا إله إلا الله محمد رسول Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man ila yaumil qiyamah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbi samawati wal ard, Tuhan kita semua, penguasa langit dan bumi, yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat beribadah, nikmat talabul ilmi, nikmat memiliki saudara seiman, dan nikmat memiliki waktu-waktu yang potensial. Salah satunya kita masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwan fillah jazakumullah wa iyyakum. Kita masih di channel kesayangan kita, channel Milenium Mengaji, bekerja sama dengan kajian hadis online atau KH Official. Kali ini kita membahas Quran masih surat At-Takwir, surat berikutnya surat ke-14. Dan tamam, kajian kami masih dipandu oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Ali Habibullah. Alhamdulillah beliau telah hadir di antara kita, dan seperti biasa kita doakan beliau selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kemudahan rezeki, dan dimudahkan segala urusannya. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Bila pertanyaan seperti biasa ditanyakan di kolom komentar, dan insya Allah akan ditanyakan dan dijawab kesempatan dan waktu yang tepat. Semoga berguna bagi ikhwanullah selaku talibul ilmi, wabil khusus anak al-fakir, dan tambah banyak kata untuk waktu dan tepat kepada guru dan tafadhol maskuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
كان عليكم رقيبا اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Silakan ikhwan dibuka kitab Al-Qur'annya surat At-Takwir ayat ke-15 ya. Kita cukup sampai 19 malam ini. Silakan dibaca. 14 Ustaz. 14. Ya, 14 sampai 19 ya Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi bismillahirrahmanirrahim. Alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as wa subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Alimat nafsu ma akhdarat. Ya, alimat alama fil madi alimat ya. Alimat tadi fa'alat ya, fa'ilat. Dia telah mengetahui. Siapa dia telah mengetahui? Nafsu jiwa-jiwa akhdarat apa saja yang telah dihadirkan, apa yang telah dia kerjakan. Fala uqsimu bil khunnas. Lalu pasti lamnya kepastian uqsimu bersumpah. Allah bersumpah bil khunnas dengan al khunnas ya. Al khunnas itu apa? Nanti kita jelaskan di akhirnya. Al jawaril kunnas. Al jawaril al kunnas ya, beredar ya, mengelilingi, beredar. Ya, al kunnas tenggelam, terbenam. Wal laili idza asas. Dan malam demi malam ya, apabila asas ya, apabila dia berlalu ya, atau berpaling. Wasubhi idza tanafas, dan demi subuh, waktu subuh idza tanafas, apabila dia ya bernafas itu berlalu, berembus ya, berembus. Nafasa itu hembusan ya, min hamzi wa nafas ya, nafas tadi Nafas. ya, nafas ya, dia berembus, berlalu ya, bisa diartikan berlalu, pergi. Innahu, sesungguhnya dia Ini dia. La qaulu. ya, la qaulu lamil qauli, qaulu ini ucapan, perkataan Rasulun karim. Siapa di bawah Rasul? Rasul siapa? Nanti kita jelaskan soal tafsir ya. Ya, jelas ya. Ya. Lalu kaitannya apa dengan ayat sebelumnya? Ya, ayat sebelumnya berbicara tentang kehancuran dunia, hari kiamat, lalu ditampakkan peristiwa-peristiwa pada saat penghuni neraka, penghuni surga, ya diperlihatkan di sana peristiwanya. Seketika itu juga ayat ini berbicara muncul pada saat surga ditekankan, terus neraka dinyalakan, pertama panas. Nah, orang-orang seketika mengetahui, ini lanjutan ayat, seketika mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Wa alimat nafsun ma ahdarat, yang mungkin dia sendiri sudah lupa. Kita pada saat di dunia saja, dosa-dosa kita jangankan yang sejak kita balik sampai sekarang, buru-buru ingat. Yang kemarin sore udah lupa dosa berbuat apa. Tidak ingat.
Tapi pada hari itu, ya pada saat surga didekatkan, neraka dinyalakan, dipanaskan, baru terpunya, waduh, jangan-jangan saya penghuni sana, jangan-jangan muncul tuh. Ingat tuh, wah dulu saya berbuat begini, ingat. Ya, dia telah mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Tapi pengetahuan pada saat itu, penyesalan pada saat itu tidak berguna sama sekali. Tidak bermanfaat sama sekali. Kalau menyesal, ya saat sekarang masih di dunia, masih dikasih kehidupan, masih dikasih hidup, masih dikasih kesempatan. Yuk kalau menyesal sekarang. Kalau dari sana udah gak ada waktu lagi, udah gak ada kesempatan yang ada, tinggal balasan baik dibalas baik, balas buruk dibalas buruk. Gak ada yang lain. Kalau mau tobat, kalau mau menyesal sekarang. Kenapa sekarang? Ya syukur pada hari kita bertobat sekarang. Sekarang hari saat ini juga bertobat, mohon ampun kepada Allah, langsung mati. Alhamdulillah mati dalam keadaan taubat. Ya, kepada surga insyaallah. Ya, seperti jawabannya kaumnya Nabi Musa ya. Iya. Sudah dibunuh ya. Coba dibunuh. Nah, kita nggak pernah tahu tuh. Pada saat sekarang bertobat, besok masih hidup lagi. Ya, jangan-jangan khawatir buat lagi. Ya, syukur habis tobat mati gitu, Pak. Kalaupun tidak mati, amin. Ya, kalaupun dikasih kesempatan panjang umur, dikasih kesempatan hidup lagi, manfaatkan hidup itu menambah amal soleh kita, untuk memperbanyak amal soleh kita. Jadi bagi orang beriman gitu, bagi orang beriman itu hidupnya dikasih kesempatan hidup untuk memperbanyak amal soleh. Sebaliknya kalau ditakdirkan mati, apa yang di dalam pikiran orang beriman itu? Dia terhentinya perbuatan buruk. Ya, dan semua itu kebaikan. Kalau ditakdirkan mati, dia terhenti untuk berbuat buruk, berbuat dosa. Kalau ditakdirkan masih hidup, dikasih kesempatan untuk beramal soleh. Apapun kondisinya orang beriman itu beruntung. Dikasih miskin, ya dikasih kesempatan, dia ada waktu untuk bersabar, menguji keimanannya, dikasih kesenangan, bisa untuk bersyukur. Semuanya dua ini baik. Maka kata Nabi ajib gitu ya bagi umur mukminin, bagi urusan orang-orang beriman. Semua itu baik semua. Apapun dikasih kesenangan, dia bersyukur. Karena khairullah, maka syukur itu baik untuknya. Ya, sebaliknya mau dikasih kesusahan, dia bersabar, dia bersabar. Karena khairullah, dia sabarnya baik untuk dirinya. Yang tidak pernah diberikan kepada orang-orang yang di luar orang muslim. Orang kafir tidak. Orang kafir dikasih kesenangan, diri foya-foya, dikasih dia foya-foya. Sebaliknya dikasih kesusahan, dia mengeluh. Dia menyalahkan keadaan, menyalahkan siapa saja, bahkan ya responnya bisa bunuh diri gitu kan, karena dia protes. Dan semuanya buruk bagi mereka. Ya, jadi kalau mau tobat, kalau mau menyesal ya saat ini teman, bukan nanti. Ya, alimat nafsu ma akhdarat. Fala uksimu, maka mesti aku bersumpah bil khunnas, dengan al-khunnas. Kalimat al-khunnas ini sama dengan kalimat di surat An-Nas, Pak. Ya, al-khunnas. Ini al-khunnas ya. Artinya itu al-khunnas itu yang apa? Kadang ada, kadang tidak. Kadang ada, kadang tidak. Sifat bintang kan begitu, diartikan bintang kan. Kadang berkelip, kadang tidak. Kadang berkelip, kadang tidak. Timbul tenggelam. Ya, al-jawadul khunnas. Ya, beredar tenggelam. Jadi pengintai juga disebut al-khunnas. Orang yang datang ke rumah kita, ya biasanya pencuri, ya sebelum mencuri kan ngawasin itu, Pak. Iya. Datang ke rumah kita lewat, ya, datang lewat lagi pulang itu
al-khunnas yang bolak-balik itu al-khunnas. Oh. Ya sifatnya bintang begitu kan, bolak-balik kita gitu kan. Ya jadi al-khunnas orang apa yang suka mengintai, yang suka mondar-mandir, bolak-balik mengawasi. Nah, jin juga begitu. Sifat jin dalam aliran manusia, yaitu al-khunnas dalam surat An-Nas itu, karena dia mengamati hati kita lagi zikir atau tidak. Pada saat lagi zikir dia muncul, Pak. Pada saat lengah sedikit dia muncul langsung beredar keluar. Aliran darah, Pak. Secepat itu. Dia memantau, mengamati, mengawasi kapan di para lengahnya. Pada lengah sedikit masuk barang ke seluruh aliran darah. Ya, makanya nanti kita bahas Anas ya insyaallah ya. Jadi lalu kenapa Allah bersumpah demi bintang? Nanti bersumpah demi malam, bersumpah demi waktu subuh. Sebelum saya ke sana, saya mau tanya. Biasanya seseorang kalau bersumpah, tujuannya ada ya? Apa sih tujuan orang bersumpah itu? Untuk mempertebal perkataannya dia gitu. Iya, mempertebal perkataannya. Agar orang-orang yang ragu percaya, yakin. Iya. Yakin. Lalu fungsinya apa Allah bersumpah? Ya, biar orang yakin itu. Iya, berarti kan setelah kata sumpah, berarti ada isi sumpahnya dong. Ya, ada ya. tujuan sumpah. Ada maksudnya bersumpah. Wallahi, kenapa bersumpah demi Allah? Karena dia diragukan kebenarannya, diragukan kejujurannya. Orang-orang beriman kan jarang sekali Pak bersumpah, nggak main-main lagi. Iya, benar. Iya, tidak main-main lagi bersumpah. Tapi kalau diragukan, akhirnya dia bersumpah. Wallahi. Ya, iya Pak. Untuk apa? Untuk agar orang-orang yang tadi isi sumpahnya tadi, agar orang-orang mempercayai ke ucapannya. Ya, sama begitu pun Allah sekalian. Allah bersumpah itu ada tujuan sumpahnya. Ya, ada yang mau disampaikan dengan sumpah itu. Pak Umi, percaya gak? Semalam saya ada UFO Pak datang Pak. Malam lihat saya nggak begitu. Apa ngarang aja Pak. Nggak dipercaya ini. Padahal saya mau membuktikan bahwa ada UFO, saya nggak UFO. Itu kan isi sumpahnya Pak. Iya. Itu kalimat yang mau saya buktikan. Karena ada raguan masih terus saya bersumpah. Ya, Allah pun sumpah. Nanti di ayat 19 tuh inti sumpah di situ Pak. Ya tujuan sumpah di ayat 19. Ya saya pelan-pelan dulu ke sana, pelan-pelan ya. Yang pertama Allah bersumpah dengan bintang al-khunnas, al-jawa dan khunnas yang kelap-kelip, yang beredar dan tenggelam. Ya, ini kan apa namanya bintang itu kan benda-benda langit galaksi tanpa surya gitu ya. Allah ingin mengajak kita, wahai para manusia. Ini di ayat 19 dikatakan apa namanya? Kamu kan meragukan Quran kan? Ya, kamu meragukan Quran kan? Quran itu dongeng, Quran itu bohongan, gak akan benar terjadi. Berarti apa saja isi Quran kamu ragu termasuk hari kiamat. Allah bersumpah bahwa hari kiamat itu pasti terjadi. Seperti terjadinya bintang-bintang di langit itu. Tidak mungkin tidak ada yang mengaturnya sedemikian rupa. Kapan dia berkelap, kadang-kadang kapan dia berkelip, kapan dia tenggelam, beredar, kapan dia tenggelam, digantikan dengan matahari, dengan fajar. Ya hilang. Siapa yang mengatur itu? Pasti ada yang mengatur itu. Itu pun terjadi, diceritakan dalam Quran. Artinya inti dari sumpah itu Allah yang menerangkan bahwa apa saja yang diceritakan oleh Quran itu benar adanya. Kenapa? Karena datang dari Rabb, ya, Rabbul Alamin yang mengatur alam semesta, yang menciptakan bintang-bintang di langit. Ya, ini fenomena alam, keagungan Allah atas ciptaan-ciptaannya. Bahwa Allah tidak sumpah untuk bersumpah untuk meyakinkan begitu besarnya, begitu dahsyatnya
ciptaan Allah yang bernama bintang itu. Ya, dengan adanya bintang Pak, manfaatnya banyak sekali Pak. Bisa supaya penunjuk waktu, arah ya, penunjuk arah. Ya, bintang itu ini buat penghias waktu malam. Banyak sekali manfaat. Itu kan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang mengatakan itu bintang itu aku loh yang menciptakan. Aku loh yang menjadikan itu. Kalau itu bisa terjadi, maka kiamat pun bisa terjadi. Matahari berbangkit bisa terjadi. Itulah saya kira-kira. Ya. Wal laili idza asas. Dan apabila malam dan malam apabila telah berlalu. As itu berlalu. Ya, lalu apa yang mau Allah tunjukkan dengan dalam peristiwa malam ini? Apa rahmat Allah dengan adanya malam ini? Malam itu kan apa ya? Apa yang antum gambar tentang malam? Ya, malam tempat istirahat. Tempat istirahat. Malam tempat banyaknya kejahatan. Tempat banyak kejahatan. Apa ya, Pak? Ya, malam tempatnya orang juga mungkin pada tidur, kita ibadah mungkin. Iya, betul. Jadi walaupun malam itu tempat yang paling enak untuk istirahat dibanding dengan siang. Iya. Walaupun tidurnya sama siang dengan malam, tapi kita yang malam. Iya, betul. Yang lebih banyak yang malam. Kalau jadikan malam untuk istirahat, siang untuk bekerja, jangan dibalik. Kenapa kalau dibalik? Kerugian luar biasa. Kenapa? Udah nggak seimbang tuh, nggak seimbang. Jika dalam dunia kedokteran, ya jam 11 malam itu waktu kita untuk bekerja, Pak. Maka jam 1 pagi dini hari. Maka di waktu itu harus kita sudah tidur agar ginjal kerjanya efektif. Kalau kita masih begadang, itu mengganggu kinerja ginjal. Ini dibalik, Pak. Malam untuk kerja, siang untuk tidur. Itu masih banyak penyakit yang diderita oleh orang tersebut. Ya, pasti ada penyakit, ada gangguan, mulai namanya fokus, daya pikiran yang telat gitu ya, telpina gitu ya, misalnya telat pikir ini. Banyak sekali gangguan yang mereka akan dapati dengan mengubah jadwal kerja. Belum dari sisi kosnya, Pak. Kalau siang bukan dipakai untuk kerja enak, penerangan gampang, ada matahari itu, Pak. Tapi kalau malam dipakai untuk kerja, tinggi sekali. Ya, untuk berapa watt itu untuk menerangi satu ruangan, satu kamar. Tapi kalau siang kan banyak hemat, itu kan rahmat Allah. Ya. Terus apalagi yang bisa kita gali dari malam? Malam itu tadi itu kejahatan tadi ya. Sihir ada terjadi waktu malam. Ya, di waktu gelap sihir itu bisa terjadi kapan saja. Maka tidak ada satu pun yang bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala berserah diri kepada Allah yang Maha Kuasa. Tempat waktu yang sangat efektif untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita tidak pernah tahu orang kita di waktu siang hari diserang bisa saja, Pak. Ini diserang di waktu malam. Siapa yang menjaga kita kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Minta perlindungan kepadanya. Lalu apalagi yang bisa kita tentang alam? Antum bisa tidak menerangi satu ruangan yang gelap itu kan, yang begitu gelap, bisa nggak ada satu ruangan atau bisa nggak antum menerangi pakai lampu 5 watt. Ya, terus ke ruangan yang lain. Iya. Ya, pada saat contohnya lampu ini di satu ruangan saya, di ruangan antum itu kan, ya hanya berfungsi di ruangan antum aja. Iya. Dengan terus ke ruangan sebelah. Tapi dengan adanya matahari, Pak. Seluruhnya ya. Bisa. Itu kan rahmat Allah juga, rahmat Allah. Maksudnya kenapa Allah bersumpah demi malam? Iya. Sudah perhatikan belum kamu tentang kejadian fenomena alam seperti itu? Sudah berpikir belum?
Sepanjang jalan itu jalan raya, lampu jalan banyak amat ya. Kosnya udah berapa ya? Kalau siang nggak perlu yang bagi lebih semua. berpikir tidak, kepentingan atau tidak? Ya banyak sekali kalau kita begitu hal-hal yang bisa menampakkan keimanan kita. Banyak kalau mau berpikir. Tapi nyatanya banyak orang-orang yang malas untuk berpikir. Makanya otaknya tidak berkembang gitu kan, karena tidak dilatih. Ya otak sama seperti otot Pak. Kalau kita latih bisa membesar, bisa kuat. Ya. Kalau otot ya dilatih dengan olahraga, kalau otak dilatih dengan berpikir. Ya supaya berpikir maka bertambah tuh kapasitas otak. Tapi kalau nggak dipakai ya lemot Pak. Makanya otak nih orang Indonesia itu kalau dijual mahal. Otak orang Indonesia kalau dijual mahal. Kenapa? Nggak ada isinya. Saya nggak ngomong ya. Masih bersih. Nggak ada isinya, masih ori, masih setelan pabrik. Ya. Jadi apabila malam telah berlalu, kalau sudah berlalu, ya tadi kita siapkan dia beraktivitas. Bahaya kalau nggak ada malam. Bahaya kalau nggak ada malam, bagaimana sial terus. Beruntung kita hidup di negara Indonesia yang malam siangnya teratur. Ya gimana negara pernah cerita kali itu. Negara malam, Iya. siang-siang. Itu negara. Siang ada malam-malam. Ya. Bagi mereka itu anugerah Pak. Itu rahmat Allah bagi mereka. Bagi kita belum. Ya, bagi kita rahmat kita di sini. Allah menempatkan sesuai dengan posisi masing-masing, porsinya masing-masing. Kalau menurut kita kan apa enak? Iya. Tinggal di negara yang malamnya lebih lama atau siang lebih lama itu karena kita. Kata mereka tinggal saja nikmat juga Pak. Jadi orang-orang yang bersyukur. Apapun kondisinya, selalu nikmat Allah bisa kita rasakan. Nah, apabila malam telah berlalu, maksudnya apa lagi nih? Kalau malam telah berlalu, diganti dengan fajar, lalu sebentar dengan siang. Begitu pula waktu kita, Pak. Waktu kita akan segera berlalu. Jadi kita di alam rahim, sekarang di alam dunia. Apalagi dengan fenomena gelap ini malam ini, apabila malam telah berlalu. Ya, begitu benar kehidupan kita. Begitu kita di alam rahim. Sekarang di alam dunia. Gelap, Ya, terang, gelap, terang ya. Iya, begitu dengan bersama silih berganti siang dan malam. Terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi masyarakat, bagi orang yang berpikir, bagi orang yang berakal. Ada sebuah di muslim, ada sebanyak orang. Jadi bagi orang beriman, kehidupan di alam dunia ini seperti telur yang sedang menetas, Pak. Telur ayam yang sedang menetas. Ya, kita di dunia seperti dicangkang telur, Pak, belum keluar. Ya, dulu di dalam air pun sama seperti telur. Padahal cangkang yang lepas, terlepas, dia mulai keluar ke alam yang lebih besar. Alam lain kan sedikit sekali kan? Iya. Iya, kecil sekali. Menurut bagi mereka orang-orang yang hidup di alam lain pada waktu itu mereka nyaman di sana, Pak. Nyaman. Gak perlu kerja, gak perlu lemburan, gak perlu WA, gak perlu tuh, Pak. Yang dapat rezekinya di pada saat di alam lain direhab itu masih dapat rezeki. Dia nyaman di situ. Tapi kata orang tuanya, nah ayo keluar. Enak loh di dunia. Ya ada motor, ada mobil, ada pesawat, ada permainan. Dia cepat keluar, enak di dunia, jangan di sana terus. Kata orang tuanya. Kata orang-orang yang masih ya tinggal di dunia, beda alam. Lagi enak-enak dia nggak mau, Pak. Sebetulnya nggak mau. Nyaman di sana. Rezeki dapat rezeki, nggak perlu nyari, Pak. Nyaman di sana. Ya, ada yang keluar ke alam dunia, menetas seperti keluar yang mana
menetas. Nah sekarang kita sama Pak, kita dalam jangka telur Pak, menunggu menetas masuk ke alam berikutnya. Itu alam akhirat. Ya menetas. Maka bagi orang-orang yang telah di alam akhirat dan itu alam barzah dulu aja. Mereka tuh pernah memanggil kita, ayo Farabi sekarang buruan di sini anak di sini tuh. Masih banyak tanggungan ya Ustaz. Ya. Pak, SPR. ibu, Pak. Ya akhi, ukhti silakan buruan. Karena di sana kita seperti sekarang ini seperti kita di alam rahim, mereka di alam dunia, Pak. Ya. Tanyakan di daerah. Makanya jangan katakan orang-orang yang berjihad di jalan Allah itu mati. Iya, mereka lagi senang-senangnya itu ya. Ya, mereka hidup di sisi Tuhan yang mendapatkan rezeki. Ya, ayo enak di sini. Dan dia mendapat kenikmatan kubur. Ya, bagi pada sisa kubur ya. Aduh. Di sini udah repot. Ya, jadi dengan fenomena malam ini, malam itu pasti berlalu. Begitu pula masa kehidupan kita pasti berlalu. Gak ada yang abadi. Gak ada yang sakit terus gak sembuh-sembuh, gak sehat-sehat. Gak ada yang sehat terus gak sakit-sakit. Gak ada yang kaya, gak ada yang miskin. Karena dunia begitu. Ya, maka maukah kita mengambil pelajaran dari fenomena alam tersebut? Lalu Allah bersumpah demi supaya ketiga wasumpah demi waktu subuh. Tidak ternafas apabila dia pergi dan berlalu. Ya, sama dengan malam kan. Apa yang bisa kita pelajari dari subuh itu Pak? Subuh. Apa ya? Subuh itu ya ke fajar itu ya masa yang sangat penting bagi kehidupan kita. Bayangkan tiba-tiba habis malam perang, terus Langsung gitu ya, nggak ada jeda, nggak ada gradasi. buta mata kita Pak. Malah kali ini rahmat Allah dengan ketika kesejukan itu. Itu luar biasa Allah kan menjaga kita. Tapi yang dijaga nggak tahu diri itu, malah kufur gitu kan, malah nggak bersyukur. Karena ada fajar kita siap menghadapi pagi siang, nggak langsung terang benderang, nggak langsung terik. Kaget kita. Ya begitu Pak, habis siang, nggak langsung malam kan, sejak dulu. Terbenam dulu sejak dulu ya. Baru apa malam. Ini kan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sudahkah kita mengambil pelajaran? Sudah kita mentadabbur Quran? Afala yatadabbarun Al-Quran? Apa kamu tidak mentadabbur Al-Quran? Ya demi waktu subuh apabila nafas ya dalam menembus atau berlari untuk pergi. Ya, nah ini sumpahnya. Innahu sesungguhnya dia dia maksud ada Al-Quran yang kamu dustakan, yang kalian dustakan oleh orang kafir, nah isinya aku bersumpah demi waktu tersebut dengan bintang-bintang, ya demi waktu malam, waktu subuh, aku bersumpah ya bahwa Al-Quran itu adalah laqaulun rasulun karim. Ya ada pasti ucapan Rasul yang sangat mulia. Nah Rasul di sini adalah malaikat Jibril, Pak utusan. Tapi dalam ayat yang lain ya surat 40 ya ayat 40 itu Nabi Muhammad SAW. Rasulnya adalah Rasulullah SAW. Ya ada yang bilang malaikat, ada yang mengatakan ya Rasulullah. Maksudnya apa? Terlepas apapun itu, karena keduanya adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, untuk menegaskan bahwa Al-Quran yang itu Al-Quran yang sangat mulia. Dibawa disampaikan oleh malaikat yang paling mulia, malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad, Nabi yang paling mulia, menandakan Al-Quran yang sangat mulia. Kenapa mulia? Karena datang dari Allah yang maha mulia.
istiadah setiap Al-Quran itu benar adanya. Kan orang mulia kan terkenal karena kejujuran, Pak ya. Iya, iya, iya. Dan Al-Quran itu jujur apa adanya dan pasti terbukti, pasti terjadi. Rasulun dan karim itu menandakan bahwa Allah bersumpah bahwa Al-Quran itu betul-betul mulia. Ya, yang kedua, jujurnya Rasulullah dalam menyampaikan ya apapun isi Quran. Contohnya dari mana kalau Rasulullah tuh jujur banget dalam menyampaikan Quran? Contohnya dari mana? Apa aja ya dijelasin gitu kayak surat Abasan. Walaupun salah Rasulullah ya tetap dijabarin gitu, nggak disembunyiin. Padahal kan ini bikin mau saya nih. Kita Ustaz ya sampaikan itulah bukti jujur Rasulullah. Judulnya aja udah bermuka masam ya. Kalimat kul, Pak. Kalimat kul itu kul wallahu ahad. Kul ya ayyuhal kafirun. Oh iya, kulnya disebut ya. Padahal nggak perlu kan? Nggak perlu ya sebenarnya. Kata ganti orang pertamanya nggak disebut seharusnya. Pak Romi, katakan kepada jamaah lain. besok saya akan datang. Atau mau gimana? Ya langsung aja. Langsung kan, wah jamaah kau besok langsung mau datang. Iya. Saya bilang begini kan, katakan. Nah begitu kan? Iya. Saking jujurnya ya. Saya memang begitu ya. Satu kata pun satu Nggak kata mau pun dilepas. walaupun tuh isinya memojokkan dirinya, disampaikan dalam surat Abasan tadi apa adanya. Maka itu pun harus kita tiru dalam menyampaikan ayat-ayat Quran, dalam menyampaikan hadis-hadis Nabi, sampaikan apa adanya. Jangan ditambah, jangan dikurang, jangan dikemas-kemas, apa adanya saja. Kalau kita tidak apa adanya, diancam. Man su'ila hadis riwayat Ibnu Majah. Man su'ila an ilmi fakata mau uljima bil jamin min nari yaumil qiyamah. Man su'ila, siapa saja yang ditanya an ilmi tentang ilmu, fakata mau, lalu dia menyembunyikan ya fannaru Allah apakah fakata mau dia menyebutkannya, ya maka uljima bil jamin min nari yaumil qiyamah, maka mulutnya akan dikekang dengan tali pengekang dari neraka di hari kiamat nanti. Karena mulutnya berdusta tadi. Ya. Apa kategori menyembunyikan? Ya, bisa menambah apa? Bisa dikurangi nih ayat-ayatnya. Bisa ditambah, bisa dikurangi. Bisa dirubah, diganti ayatnya. Atau juga yang keempat, ayatnya tidak ditambah, ayatnya tidak dikurangi, Pak. Apa adanya ayatnya tidak, cuman pemahamannya dirubah, maknanya diselewengkan. Itu pun termasuk kategori yang menyembunyikan. Kita tidak boleh untuk balik adi walau ayat, sampaikan dari walaupun cuma satu ayat sampaikan apa adanya. Ya, sampai bukan banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah surat Al-Tahqir ini. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan di surat 20 ya, insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan dan satu kesimpulan ya Ustaz nih. Kan tadi Ustaz bilang tuh ya kalau misalnya kita langsung tobat langsung meninggal, alhamdulillah gitu ya kan. Ya. Tapi kan kita sering ya manusia kan doif nih Ustaz. Lemah, selalu berbuat salah. Jadi sekelas Rasul aja salah ya kan, tapi Rasul bisa langsung tobat. Masalahnya kita punya musuh tuh, tadi Ustaz bilang tuh selalu mengintai. Ini jin setan ini niat banget ya bikin maksiat kita ya. Mana kerjaan lain apa dia? Nah kita kan selalu buat maksiat tuh Ustaz, bagaimana tuh? Apa kita setiap saat harus tobat gitu? Sebelum tidur kita takut nih, tobat dulu dah. Mau pepergian, kita mau pergi nih, ya tobat dulu nih, nanti bepergian kenapa-napa gitu. Selalu tobat begitu Ustaz. Iya. Jadi yang dimaksud janganlah kau mati kecuali dalam keadaan muslim.
bagaimana bisa kita nggak mati kalau kena mati itu pasti. Ya, maksudnya apa? Senantiasa kita dalam keadaan berserah diri. Gini maksudnya saya analogi ini ya, kan jin itu kan menggoda terus tuh. Ya, pada saat kita lengah, dia langsung masuk ke aliran darah, masuk ke penyebar. Makanya kata Rasul kita basahi lidahmu dengan berzikir. Oh, supaya terlindungi. Ya, basahi. Pada saat kita berzikir terus, maka jin itu akan tetap kabarnya keluar, Pak. Kabarnya keluar. Ya kan, tetap di tempatnya dia. Sambil menunggu sepersekian detik mungkin kita lengah dia masuk. Dan cepat sekali alirannya. Cepat sekali alirannya. Jadi pada saat kita lengah dari berzikir dia akan masuk. Segera ingat dia berburu istighfar. Maka zikir yang paling baik adalah istighfar. Ya dan lain banyak ya lain. Banyak lah. Jadi jangan kita letih itu berzikir. Ya lisan kita berzikir dalam kondisi apapun. Karena kondisi apapun mungkin itu kerjanya 24 jam, Pak. 7 hari seminggu dia nggak pernah libur terus dia. Itu si jin nggak punya keluarga yang harus ngurusin gitu. Kerjaannya nyusahin kita melulu ya. Iya, jin yang kafir ya, Pak ya. Iya, jin kafir. Saya kan kalau nggak salah dia punya kehidupan mereka kan juga punya kerjaan seperti kita juga gitu ya, Ustaz ya. Ya sama, mereka berdakwah juga yang jin muslim Pak. Mereka ini berjuang juga. Iya. Ya, makanya Nabi dikasih senjata sama Allah pada saat dia kena sihir itu. Ya diterikat dengan 11 ikatan kan dia kan. Iya. Nabi dihadiahkan Al-Falaq sama An-Nas. Ya, surat Al-Falaq An-Nas kalau digabung total 11 ayat untuk melepas 11 ikatan. Ya, maksudnya apa? Kalau bagi seseorang yang sudah terkena gangguan jin, sudah terkena, maka baca surat Al-Falaq sama An-Nas. Ya, kalau belum kena untuk jaga bacalah Al-Baqarah. Barang siapa yang dibaca Al-Baqarah di rumahnya, maka jin yang di luar nggak bisa masuk, Pak. Maksudnya 286 ayat, Ustaz? Iya, 86 ayat. Oh, dari Alif Lam Mim sampai terakhir? Sampai terakhir, 86 ayat. Ya kalau nggak bisa, 3 hari diberi cicil. Kesimpulan nih Ustaz nih, tadi Ustaz bilang kita kan harus berpikir ya. Jadi kalau berpikir itu kita pasti bersyukur ya Ustaz ya. Dan bersyukur itu harinya pasti kita ya berterima kasih kan, berarti ibadahnya makin getol ya. Wah, alhamdulillah dapat sesuatu yang bagus, tapi antum kagak sholat. Gimana sikapnya bersyukur ya? Nggak seharusnya orang yang bersyukur itu beribadah dan ibadahnya pasti dia getol sehingga akhirnya dekat sama Sang Khalik ya, dekat sama Tuhan ya, seharusnya begitu. Karena Ustaz sampai di sini dulu perjumpaan kita, insyaallah kita akan teruskan di lain waktu. Jazakumullah, semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita, semoga majelis ini diberkahi, semoga apa yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang amal tambahan kita di akhirat kelak. Wa qul haqqu rabbikum faman sa'al yu'min wa man sa'al yakfur. Semua benar datangnya dari Allah. Barang siapa yang beriman silakan beriman, barang siapa yang kafir silakan kafir. Semua akan diminta tanggung jawabnya, semua ada expirednya, ada masa berlakunya, semua akan diminta tanggung jawabnya. Kuluman alifan semua akan binasa. Sabda Rasul kita umur umat kita tidak jauh dari 60 sampai 70 tahun saja, maka hisablah diri kita sebelum kita dihisab olehnya. Semoga segala kesalahan kita dimaafkan, diampuni dan diganti pahala yang dilibatkannya dengan kemurahannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Syukran, jazakallahu khair Ustaz. Selamat sholat Isya. Assalamualaikum. Izin lab Ustaz.